warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah Baria dimanapun berada yang hari ini menyaksikan video ini, mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang kota Makkah dan seluruh hal yang berkaitan dengan kota Makkah ini. Dan insyaallah di video ke-107 ini, episode ke-107, kita akan membahas tentang kota Makkah terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana tentang sejarahnya kita akan bahas. Jadi Makkah merupakan kota tua di dataran Arab ini. Insya Allah semuanya udah pada tahu bahwa Makkah memang termasuk pada kota tua ya, karena memang sudah ada sejak zaman dulu kala. Nah, keberadaan kota Makkah ini tidak terlepas dari peran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia menempatkan keluarganya di sana usai berhijrah. Dari mana? Dari Palestina atas perintah Allah, lalu membangun Ka'bah. Nah, sejak dulu Makkah menjadi tempat persinggahan para kafilah dagang yang mengadakan perjalanan niaga antara Syam, Palestina, dan Yaman. Nah, maka dalam bahasa Sabian disebut Makuraba yang berarti tempat suci. Nah, secara bahasa Makkah ini disebut juga Bakkah yang artinya menangis. Nah, Imam Asyuti mengatakan bahwa Makkah adalah keseluruhan tanah haram, dan sedangkan Bakkah nama Baitullah dan tempat tawaf yang mencakup Masjidil Haram. Nah, maka ini merupakan kota tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan tempat ayat pertama dalam Al-Quran diturunkan. Surat apa? Surat Al-Alaq ya. Nah, bagi umat Islam, maka merupakan kota suci pertama, tempat di mana doa-doa mustajab, tempat penuh berkah, tempat umat Islam berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, berkat adanya Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan seluruh kawasan Makkah dan kemudian disebut sebagai tanah haram yang ditetapkan melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada dalam Quran surah An-Naml ayat 91 dan surah Al-Qasas ayat 57. Nah, dataran Arab Saudi ini merupakan daerah subtropis, jadi bermusim panas dan bermusim dingin. Suhu udara sangat ekstrim dengan kelembaban yang sangat rendah. Lalu di sini dikatakan bahwa musim panas jatuh antara bulan Mei sampai Oktober dan musim dingin jatuh antara November sampai ke April. Nah, pada musim dingin, suhu udara kota Makkah itu mencapai temperatur minus 15 derajat Celcius. Dan pada musim panas, suhu udara bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Dan suhu udara yang sejuk terjadi pada bulan peralihan antara musim, nah baik dari musim dingin ke musim panas ataupun sebaliknya. Dan musim ini disebut dengan musim Syita atau musim dingin, dan Saif yaitu musim panas, dan keduanya sebagaimana kita sudah tahu bahwa diabadikan dalam Quran surah Al-Quraisy ya, surah Quraisy ayat 106 ya, ayat 2 surah ke-106 ya teman-teman semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, kemudian Makkah merupakan lembah kering dan tandus terletak 330 meter dari permukaan laut, dan di sekelilingnya berdiri gunung-gunung batu. Tapi saat ini kota Makkah itu telah diperluas dan menjadi kota metropolitan. Nah, panjang kawasan itu mencapai 127 km dengan luas kurang lebih 550 km persegi. Nah, Makkah ini merupakan pusat seluruh daratan ya di bumi yang terletak persis di tengah bumi, Masya Allah. Dan sebagian gunung-gunung tandus di sekeliling Makkah itu dihancurkan lalu dijadikan terowongan untuk jalan raya, pemukiman, dan perluasan Masjidil Haram. Karena itu, Makkah kini dipenuhi bangunan-bangunan tinggi berupa rumah penduduk, perkantoran, restoran, toko-toko, supermarket, dan hotel-hotel untuk akomodasi jemaah haji atau jemaah umroh ya. Lalu di sini dikatakan bahwa menurut Al-Faqihi ada lebih dari 18 tempat ziarah di kota Makkah yang pernah disinggahi Nabi Muhammad. Nah, namun akibat modernisasi kota, tempat-tempat tersebut itu kini banyak yang tidak bisa dikenal lagi. Nah, tempat ziarah yang banyak dikunjungi saat ini terbatas pada tempat yang mudah dijangkau dan memiliki nilai historis. Misalnya seperti Ka'bah, kemudian Masjidil Haram, ada rumah tempat kelahiran Nabi, makam Ma'la, Masjid Jin, Masjid Zitua, Jabal Nur, dan Jabal Sur.
Dan insya Allah di next video kita akan membahas tentang Masjidil Haram, apa saja dan bagaimana letak lokasi pembangunan, ada berapa pintu, kemudian pintu keberapa saja yang bisa kita masuki dan sebagainya. Dan di next video kita akan bahas ya, di video ke episode ke 108. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها